Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kuliah pada hari ini kita akan membahas tentang adab berbisnis. Kalau kita mengetahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk bermuamalah dengan baik, salah satunya adalah memahami konsep riba. Riba itu apa? Kita tidak akan membahas dulu pengertiannya, tapi riba itu akan merusak keimanan, ya, merusak kepercayaan seseorang, merusak tatanan masyarakat, merusak suami istri, dan banyak lagi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan daripada riba. Kemudian banyak orang yang rusak imannya pun karena riba sebetulnya. Bisa rusak bisnisnya, bisa hancur bisnisnya karena riba. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan harta riba, atau disebut dengan rentenir. Ya, pemakan riba berarti rentenir. Jadi maksud dengan kita sekarang. Atau orang yang menyerahkan riba. Siapa? Nasabah. Ya. Nasabah, pinjam uang dengan riba. Ya. Kemudian pencatatnya. Pencatat siapa? Ya, orang yang berkecimpung di dalamnya. Sekretaris misalkan, bendahara dan seterusnya. Dan 2 orang saksi. Nah, ini semua kata beliau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua itu sama. Yang memakan, ya, rentenirnya, nasabahnya, sekretarisnya, saksinya, dan pelaku riba sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Ya. Nah, materi riba ini banyak. Ya, yang pertama adalah kita bisa mengerti dulu. Kajian kita pada hari ini adalah tentang riba. Bagaimana sejarah riba? Kemudian hukumnya dalam Islam masalah riba. Kemudian menanggapi teori yang menghalalkan riba. Ada orang yang menghalalkan riba walaupun sedikit. Katanya sedikit saja, tidak apa-apa gitu ya. Kemudian pembagian riba. Kemudian ada riba dalam jual beli. Bagaimana riba dalam jual beli kita akan bahas di kesempatan kuliah ini. Ya. Apa riba itu? Inna ma'na riba fil lughah huwa az-ziyadah. Riba dalam bahasa Arab itu namanya ziyadah. Ziyadah itu apa? Bertambah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat wa rabat." Ya. Jadi makna riba itu artinya adalah bertambah. Misalkan contoh dalam muamalah ribawiyah hari ini, misalkan hutang piutang. Hutang piutang, aku pinjamkan hutang kepada Anda 100.000. Tolong dalam waktu 1 bulan hutangnya dikembalikan 110.000. Nah, tambahan 10.000 itu namanya ziyadah atau riba, ya. Jadi riba itu apa? Riba itu adalah bertambahnya atau bertambah jadi sesuatu yang bertambah, atau dinamakan, disebut dengan riba itu sendiri. Jadi sesuatu yang bertambah namanya riba itu secara lughah. Apa menurut istilah syar'i riba itu adalah menambah beban kepada pihak yang berhutang. Jadi menambah beban kepada pihak yang berhutang dikenal dengan riba dain, atau menambah takaran saat tukar menukar 6 komoditi. Apa 6 komoditi itu? Ini harus diingat oleh calon-calon pembisnis. Emas, perak, gandum, syair,
kurma, garam. Nah, ini adalah yang mewakili. Nanti ada nggak yang mewakili yang lain banyak? Misalkan bagaimana kalau beli padi dengan padi? Nah, masa dimasukkan ke dalam misalkan syair atau gandum. Gandum dengan gandum tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh jual beli dengan jenis yang sama atau tukar menukar dengan bahan yang sama, menukar emas dengan emas, menukar makanan dengan makanan dengan cara yang tidak tunai, ya. Maka disebut dengan riba ba'i. Nah, kita jangan dulu membahas tentang riba. Kita konsep riba sudah paham, pengertian riba itu ziyadah, kalau menurut istilah adalah menambah beban kepada pihak berhutang, ya. Menambah beban kepada pihak yang berhutang. Atau misalkan emas ditukar dengan emas yang lain, itu tidak boleh. Karena mengatakan emas yang 1 gram, yang satu lagi misalkan ditukar karena dengan emas itu kemudian ditambah menjadi 1 gram, sekian. Nah, ini namanya tambahannya itu adalah riba, ya. Tambahannya itu riba. Atau menukar sesuatu dengan barang yang diharamkan oleh Allah untuk ditukar-tukar, maka tidak boleh, ya. Jadi sebetulnya kalau kita flashback dulu ke belakang, bahwa sejarah riba itu kita kenal dengan penyakit di zaman dahulu adalah penyakit ekonomi akut, ya. Orang tidak mau rugi, kan, ya. Hutang tidak mau rugi. Kalau dihutangkan kemudian tidak bertambah, rugi, kan. Nah, orang pembisnis itu pasti merasakan rugi itu, ya. Meminjamkan kepada orang, kemudian kembalinya lama, kemudian bahkan tidak jadi apa-apa, tidak beranak. Bagi orang yang berprinsip bisnis, rugi meminjamkan uang kepada nasabah atau kepada orang lain, ya. Jadi riba itu dikenal pada masa peradaban Parau, ya. Parau itu di Mesir, ya. Peradaban Sumeria, Babilonia, Suria di Irak, dan peradaban Ibrani, Yahudi. Itu kalau kita melihat di dalam bukunya Abdullah bin Al-Umrani, ya. Jadi sudah berkembang lama riba itu. Nah, kemudian Al-Quran menjelaskan peradaban riba pada Bani Israel. Bagaimana Bani Israel itu juga terjadi masalah zalim, yaitu adalah kalau dia menjual banyaklah, sama nanti dengan masuk ke dalam wailul mutaffifin. Kalau dia menjual kemudian dia kurangi timbangannya, kalau misalkan dia mau beli, dia mau tambah timbangannya, dan macam-macam hal-hal yang lain itu masuk nanti ke dalam masalah riba ini. Jadi riba ini sudah menjadi darah daging orang-orang Yahudi, orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Islam datang ke muka bumi adalah untuk membebaskan, ya, masyarakat dari yang ribawi, dari yang haram menuju yang halal, dari yang zalim kepada yang berkeadilan, begitu, ya. Jadi tarikh riba itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabizulmin minalladzina harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu." Jadi ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ya, mereka menghalalkan kepada para nabinya untuk menghalalkan riba atau makan harta riba, ya. Bahkan mereka menganggap ini sedikit saja, gitu, ya. Ini sedikit saja, ya. Jadi orang-orang Yahudi sampai sekarang orang-orang Yahudi sampai sekarang di Indonesia pun, bank-bank konvensional umat Islam belum bisa keluar dari bank-bank konvensional, bank-bank riba itu, untuk berhijrah ke bank syariah. Dan itu masalah keumatan yang harus kita tuntaskan menuju masyarakat Islam yang keluar atau terbebas daripada pengaruh riba dan muamalah riba. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kuliah berikutnya akan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.